Sudah tentu sejak pengumuman Presiden Donald Trump mengenai pelaksanaan semula dasar tarif timbal balik, keresahan mula terasa bukan sahaja di pasaran global malah turut menguji ketahanan ekonomi negara-negara membangun di ASEAN dan negara seperti Malaysia sudah tentu dan Indonesia yang banyak bergantung pada ekspor komoditi seperti minyak sawit tentunya terdedah kepada tekanan ini. Dan dalam konteks ASEAN yang sedang mencari hala tuju strategik bersama di tengah ketidaktentuan global, kita nak tahu bagaimana sebenarnya dasar tarif ini memberi kesan mendalam kepada negara-negara membangun dan apa pendekatan yang lebih berani serta bersepadu boleh kita rangka bagi memperkukuh daya saing dan kestabilan serantau. Jadi kita bersama dengan Dr. Fitra Faisal Hastiadi, Ahli Ekonomi Kanan, Samuel Sekuritas Indonesia. Doktor, kalau kita lihat pelabur kini makin gusar dan mengambil langkah berhati-hati dan kita lihat aliran keluar bersih juga meningkat. Jadi Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 menekankan integrasi ekonomi serantau sebagai teras utama. Namun kalau kita lihat dalam suasana geoekonomi yang makin fragmented ataupun terpisah, bagaimana ASEAN boleh membina semula naratif keterbukaan serantau yang meyakinkan pelabur global bahawa rantau ini kekal sebagai destinasi pelaburan pilihan dan juga stabil dan strategik. Doktor. Ya, Nabila ya. Jadi kalau kita melihat kemarin pengumuman dari Trump, banyak sekali ya dari negara-negara ASEAN yang dimention ya. Selain ada Vietnam, ada Kamboja, kemudian ada Malaysia dan juga Indonesia. Nah, menariknya adalah yang menjadi honorable mention ya, dari pengumuman tarif Trump itu adalah Vietnam dan Kamboja. Vietnam yang menurut Trump ya, I like them, they like me, katanya Trump, tapi tarifnya terlalu tinggi karena Trump mengikutsertakan non-tarif barriers dan juga currency manipulation, sehingga Vietnam adalah salah satu yang paling tinggi di ASEAN. Dan kemudian Malaysia dan Indonesia juga disebut, tetapi cuma sekedarnya saja. Oh, kita juga ada Indonesia, ada Malaysia, dan kemudian langsung lompat ke Kamboja. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia dalam hal ini sebenarnya dari sisi perhitungan subjektif tarif Trump tersebut, tarif resiprokal, itu sepertinya menurut analisa kualitatif saya, itu tidak terlalu berisiko atau tidak terlalu mengancam keadaan ekonomi Amerika Serikat. Meskipun kita sama-sama mendapatkan besaran tarif yang signifikan ya, karena itu juga perhitungannya tidak jelas. Kalau kita hitung ya, saya PhD saya bidang international economics, Nabila, saya tidak pernah mendapatkan hitung-hitungan seperti itu sepanjang hidup saya. Jadi itu sangat subjektif sekali. Jadi defisitnya dibagi dengan impor dari Amerika Serikat ke negara-negara tertentu. Sebenarnya itu dikalikan dengan koefisien ya, price elasticity of import dan tax free effect. Tapi itu kemudian menurut kajian mereka itu dikalikan 4 dikali 0,25 jadi 1. Sehingga sederhananya adalah defisit dari Amerika Serikat dibagi dengan impor Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, itu jadilah bilangan tarif dari Amerika Serikat. Yang mana kemudian dengan dengan jelasnya kemudian Trump menjelaskan juga ini kita baik, we have a kind reciprocal tariff, kita kasih diskon. Makanya seharusnya Indonesia kena 64%, tapi dikasih diskon 32%. Tapi itu pun sebenarnya terlalu tinggi, karena kalau kita lihat misalnya weighted average tariff Indonesia cuma 5% ke Amerika Serikat, dan saya rasa Malaysia juga serupa ya, antara 5-6%, tidak terlalu tinggi 32% atau 30%. Jadi artinya ini adalah ruang subjektif yang bisa dinegosiasikan. Yang kedua tadi Nabila juga sampaikan ya, ada beberapa produk-produk kita ekspor unggulan, terutama Indonesia dan Malaysia tentunya sangat mengandalkan CPO. Dan ini yang juga menjadi kekhawatiran juga untuk teman-teman di Indonesia dan juga Malaysia dan serumpun ASEAN yang lain. Terutama Indonesia dan Malaysia karena kita bicara mengenai CPO. Tapi begini Nabila, Amerika Serikat tidak produksi CPO. Mereka mendapatkannya lebih banyak dari Uni Eropa, European Union. Sehingga saya rasa ini menjadi poin yang krusial karena mereka butuh CPO kita. Dan kalau dibandingkan vis-a-vis dengan Eropa, ini produk kita menjadi relatif lebih murah karena tarifnya plus tarif dan juga plus harganya kita relatif lebih murah, dan sepertinya Amerika Serikat tidak akan keberatan kalau kita kemudian mengirimkan CPO-nya kita ke mereka dan dengan negosiasi tarif tertentu. In return, untuk pemerintah Indonesia sendiri, kita juga memilih jalan negosiasi, dan saya rasa ini semua ASEAN melakukan jalan negosiasi. Yang paling cepat kemarin Vietnam, kemudian diikuti oleh pernyataan Perdana Menteri Malaysia,
Kemudian Indonesia juga sedang menyampaikan dan akan diumumkan di hari ini juga oleh Presiden Prabowo bahwa kita akan melakukan negosiasi dan ini menjadi the ASEAN way. Kita tidak ingin membangun konfrontasi. Karena banyak sekali produk-produk ASEAN itu yang tidak berkompetisi langsung dengan produk-produk Amerika Serikat. Sementara kita juga bisa menipiskan defisit tersebut dengan misalnya kalau pemerintah Indonesia sendiri ingin mengimpor barang-barang dari Amerika Serikat. Yang mana itu akan menipiskan defisit tersebut. Di sisi yang lain, Indonesia juga membutuhkan barang-barang tersebut misalnya. Apa yang menjadi poin Amerika Serikat, terutama produk-produk otomotif. Kita juga melihat, Nabila, bagaimana ketika Trump mengumumkan tarif tersebut, dia mengajak serta supporter maganya, Make America Great Again, yang mana berasal dari karyawan otomotif. Dari situ kita sudah melihat bahwa Trump sangat concern terhadap produsen otomotifnya. Dan itu tidak bersaing langsung ya dengan kita. Kita bahkan bisa berkolaborasi dalam konteks jaringan rantai produksi, parts and components. Saya rasa ruang negosiasi sangat terbuka ya, karena ya kalau Indonesia juga punya furniture ya, Amerika Serikat kan nggak bisa buat furniture sendiri ya. Jadi Indonesia bisa kirim rocking chair, kursi goyang, mereka sambil seruput-seruput kopi dari Malaysia dan Indonesia dan kopi Vietnam ya, sementara kita juga bisa impor ya barang-barang mereka juga. Itu saya rasa suatu hal yang sangat bisa dinegosiasikan. Ditambah lagi banyak non-tariff barriers yang mana itu sangat abu-abu adalah wilayah negosiasi gitu kan, dan kita bisa masuk ke jalur bilateral ya, sendiri-sendiri antara negara-negara ASEAN sendiri, atau juga bisa menganggap ASEAN sebagai satu bagian tersendiri. Jadi kita bisa melakukan bilateral negotiation ASEAN dengan Amerika Serikat. Begitu, Nadia. Tapi Doktor, pengumuman kadar tarif timbal balik ini sudah pasti mengundang risiko besar terhadap rantai yang bekalan global, pelaburan asing dan juga prospek pertumbuhan rantau ini. Jadi adakah ASEAN masih mampu kekalkan keseimbangan strategi antara kuasa besar Amerika Syarikat dan juga China dalam suasana global yang semakin agresif secara ekonomi, atau kita sudah memasuki era baru di mana prinsip neutrality ASEAN perlu direkalibrasi secara strategik? Sebagai contoh, ASEAN Plus Safety Net, iaitu satu perjanjian yang melindungi nilai ekonomi atau mekanisme pelaburan intra-ASEAN sebagai contoh, dan kita boleh ambil itu sebagai langkah strategik untuk melindungi ekonomi negara-negara anggota atau yang lebih rentan, atau kita boleh beralih kepada kebergantungan kepada blok seperti BRICS sebagai contoh. Ya, sepanjang sejarahnya ASEAN selalu tidak memihak. Dan kalau saya melihat sekarang pertarungannya tetap saja antara Amerika Serikat dengan China. Sementara negara-negara lain, sorry to say, itu masih supporting actors. Termasuk ASEAN di sini, tidak menjadi wilayah pertarungan yang sebenarnya. Jadi, this is a chicken game antara Amerika Serikat dengan China. Sementara ASEAN, dalam hal ini, ketika gajah beradu, maka kita yang tidak sebesar Amerika Serikat dan China, itu bisa mengambil peluang. Ruang-ruang yang ditinggalkan China di Amerika Serikat, ruang-ruang Amerika Serikat yang ditinggalkan dari China, dan itu yang kemarin teman kita di ASEAN, Vietnam, yang berhasil menangkap peluang paling besar di periode Trump pertama. Meskipun kemudian Trump menyadari bahwa Vietnam menjadi backdoor dari China, sehingga kemudian ada honorable mention kemarin ketika pengumuman tarif tersebut. Tapi Vietnam juga sudah mengambil jalannya yang pada akhirnya lebih afirmatif. Dan kita juga bisa belajar dari teman kita Vietnam untuk kemudian melakukan affirmative action. Kita jangan kemudian gagah kemudian melawan, karena kita tidak sebesar itu. Kita harus menyadari bahwa kita tidak sebesar itu. Tapi justru kita bisa mendapatkan peluang besar dari Amerika Serikat dan juga dari China dalam konteks relokasi investasi industri. Nah, ini yang kemudian dari hasil beberapa simulasi yang kami lakukan di Indonesia, itu bahkan Indonesia ketika melakukan proses negosiasi, bukan retaliasi, bahkan bisa meningkatkan potensi GDP-nya. Memang ekspor ada kemungkinan turun, tetapi investasi bisa masuk. Pelaburan tadi yang disebutkan oleh Nabila. Nah, investasi dari mana saja? Dari offshoring atau reshoring activities dari Amerika Serikat away from China. Dan dari China, de-risking from the US. Sehingga ASEAN selalu berada di tengah-tengah. Dan bear in mind bahwa biar bagaimanapun, Trump adalah orang yang bilateral, bukan multilateral. Maka kita harus mampu memahami bahwa negosiasi yang dilakukan dengan Trump adalah negosiasi yang ala bilateral, mano a mano. Ya. Bisa jadi kita bisa menjadikan entitas ASEAN menjadi satu region tertentu, satu bilateral dengan Amerika Serikat. Jadi US ASEAN dialog itu mungkin akan menjadi lebih baik begitu ya. Ketimbang kita membangun konfrontasi baru. Ya, ada beberapa pandangan bahwa oke, kita memperkuat saja menjalin jaringan regional dengan teman-teman yang lain meninggalkan Amerika Serikat. Saya rasa itu bukan hal yang baik buat kita ya, karena kita harus berteman dengan semuanya.
meskipun Amerika Serikat membangun konfrontasi yang sedemikian besar, tapi kalau ingat perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Makkah dan Madinah itu bisa bersatu, konvergensi. Meskipun perjanjian di awal-awal itu seakan-akan merugikan orang-orang Madinah, tapi pada akhirnya orang Madinah dan Makkah pada akhirnya bisa mengerti satu dengan yang lain, ada konvergensi. Nah ini juga kita bisa lakukan dengan Amerika Serikat, seakan-akan kita itu di bawah atau merupakan subordinat dari Amerika Serikat ketika kita mungkin melakukan negosiasi tersebut. Tetapi ini adalah bagian atau cara kita untuk kemudian mendekat, membangun komunikasi dalam konteks trade and investment, dan jangan-jangan nanti Amerika Serikat dan ASEAN akan jauh lebih konvergen di kemudian hari. Sebagaimana kejadian foto Mekah dari Madinah ke Mekah menjadi konvergen, jangan-jangan ASEAN juga menjadi bagian yang penting dari jaringan rantai produksi Amerika Serikat. Sudah tentu doktor, apabila bercakap mengenai tarif timbalan balik ni, yang paling kami bimbangkan adalah spillover effects-nya kepada perniagaan dan juga rakyat awam, di mana kalau kita tengok spillover effect dari dasar protectionism Amerika Syarikat ini, bagaimana ASEAN boleh memastikan bahawa rakyat, khususnya golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan juga pekerja sektor informal dan juga ekonomi mikro sebenarnya tidak menjadi mangsa utama ketidaktentuan global ini, dan adakah terdapat ruang untuk satu ASEAN Social Safety Pact? Iya, tanpa tarif resiprokal saja sebenarnya industri di negara-negara ASEAN sudah relatif tertekan. Dari salah satunya datang dari ongkos produksi. Untuk Indonesia saja, kami pernah mengalami 5 bulan berturut-turut PMI, Purchasing Manager Index in Manufacturing, berada di bawah 50, artinya di wilayah kontraksi. Nah, salah satu yang berasal dari tekanan ongkos produksi. Nah, dengan ada tarif resiprokal ini, tentunya itu juga akan menghadirkan tekanan baru dan akan meningkatkan disrupsi dari value chain, dan pada akhirnya ongkos produksi juga akan meningkat secara cukup signifikan. Peterson Institute of International Economics juga sudah kemudian melakukan proyeksi bahwa perekonomian dunia akan terkontraksi antara 0,3 sampai 0,5%. Instead of having 3% pertumbuhan ekonomi tahun ini, mungkin cuma 2,6% saja karena disrupsi dari value chain tersebut. Tetapi saya melihat bahwa ongkos produksi tersebut yang bisa jadi meningkat karena tarif trans itu satu hal yang bisa dinegosiasikan. Meskipun tidak mudah, tapi saya rasa ruang negosiasi cukup terbuka ya. Karena mayoritas yang saya lihat, terutama kalau bicara mengenai dokumen komplain ya dari USTR, itu kebanyakan non-tariff barriers. Untuk Indonesia sendiri ada konteks perizinan import licensing, terus kemudian ada local content requirement, ada kemudian sanitary, phytosanitary, technical barriers to trade, yang mana semuanya itu adalah hal-hal yang sangat bisa dinegosiasikan. Sehingga jangan-jangan kita bisa kemudian menurunkan ya ongkos produksinya, dan juga bisa membuka perkongsian yang jauh lebih besar lagi dengan Amerika Serikat, sehingga bukannya menjadi halangan atau hambatan, tapi justru menjadi peluang buat ASEAN untuk kemudian bisa meningkatkan ekspornya. Yang mana pada akhirnya juga bisa membangun industri ASEAN ya, karena juga ada konteks pelaburan dan investasi juga di situ.